Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ripa Sada, mahasiswa dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 2018. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm, di mana ada 4 tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, ada menentukan besarnya arus dan tegangan yang belum diketahui dalam suatu rangkaian. Yang kedua, ada mengukur dan menguji besarnya tahanan yang belum diketahui nilainya dengan menerapkan hukum Ohm. Yang ketiga, ada mengetahui hubungan antara tegangan dan kuat arus yang mengalir dalam suatu hambatan. Yang keempat, ada mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi suatu nilai hambatan dalam suatu penghantar. Selanjutnya adalah dasar teori mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm berbicara tentang hubungan antara tegangan listrik atau V dan arus listrik atau I. Sebelum memahami keterkaitan antara kedua besaran fisika tersebut, ada baiknya praktikkan mengetahui 3 rumus dari hukum Ohm. Yang pertama ada V sama dengan I dikali R, atau I adalah sebagai arus listrik dengan satuan internasionalnya adalah A atau ampere, dan V adalah tegangan listrik dengan satuan internasionalnya adalah V atau volt. Yang terakhir adalah R, resistensi listrik dengan satuan internasional adalah ohm atau lambang seperti tapal kuda. Selanjutnya, rumus yang kedua pada hukum Ohm adalah I sama dengan V per R, dan yang ketiga adalah R sama dengan V per I. Selanjutnya, pada praktikum kali ini kita memerlukan ada 5 alat dan bahan. Yang pertama ada power supply, yang kedua ada board, yang ketiga ada kabel penghubung, yang keempat ada resistor, yang kelima ada multimeter. Nah, selanjutnya adalah prosedur kerja. Di mana pada prosedur kerja ini pastikan alat dan bahan sudah terkumpul di atas meja dan pastikan alat dan bahan berfungsi dengan baik. Lanjut, ada pertama, rangkailah alat seperti pada gambar kedua di dalam modul. Kemudian hubungi asisten praktikum untuk memeriksa rangkaian tersebut apakah sudah benar atau belum. Jika sudah tepat, maka nyalakanlah power supply tersebut dimulai dengan 0 volt atau tegangan dimulai dari 0. Kemudian jika sudah, naikkan secara perlahan tegangan sesuai dengan petunjuk asisten. Catatlah nilai volt dan arus listriknya pada tabel yang telah disediakan. Kemudian yang kelima ada ulangi langkah 1 dengan harga atau nilai resistor yang berbeda. Hitung harga resistor yang belum diketahui tersebut berdasarkan pengukuran. Yang terakhir, jika sudah dihitung maka buatlah grafik hubungan antara V dan I masing-masing pada resistor. Nah, jika kalian telah menyelesaikan percobaan kalian, maka coba lihatlah modul kalian pada poin E, di mana di sana tertulis tabel hasil data pengamatan. Jadi, data-data yang telah kalian dapat sebelumnya pada saat melakukan percobaan, tuliskanlah dengan benar dan baik pada tabel tersebut. Kemudian carilah hasil atau nilai resistensinya berdasarkan dengan rumus yang sesuai dengan hukum Ohm. Jika tabel pengamatan kalian telah diisi dengan baik dan benar dan resistensinya telah diketahui, maka selanjutnya adalah tahap analisis, di mana ada poin-poin penting di dalam analisis yang harus kalian buat di dalam laporan. Yang pertama ada buatlah hubungan grafik antara I dan V, di mana I sebagai sumbu X dan V sebagai sumbu Y. Dari grafik yang telah dihasilkan, coba jelaskan bagaimana V dan I bisa bertambah besar. Yang kedua, bagaimanakah grafik tersebut berhubungan dengan hukum Ohm dan teori-teori yang bersangkutan dengan hukum Ohm. Coba jelaskan. Yang ketiga, dari hasil percobaan, bagaimanakah hubungan antara V dan I di dalam data yang telah kalian dapatkan. Yang keempat, jika hukum Ohm menyatakan V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan dan I adalah arus listrik dan R adalah hambatan,
yang menyatakan konstanta perbandingan, maka sesuaikanlah hasil percobaan kalian dengan hukum Ohm. Apakah sudah benar? Jika percobaan dan pengamatan kalian telah sesuai dengan hukum Ohm, artinya nilai R atau hambatan adalah tetap, walaupun arus listrik dan tegangannya berubah. Lalu, apakah yang mempengaruhi nilai R? Jelaskan dengan berbanding lurus dari data yang telah kalian dapatkan. Yang terakhir, maka dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan rumusan bahwa R sama dengan titik-titik apa. Nah, selanjutnya adalah tahap daftar pustaka. Daftar pustaka menggunakan Avastyle. Selamat mengerjakan. Sekian dari saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.